Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa sudah jauh maju dari masa lalu, namun kenyataannya banyak hal yang masih kita ulangi tanpa disadari. Di zaman jahiliyah, kemaksiatan dan dosa dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan diterima dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa salah. Kini, meski kita hidup di era yang jauh lebih modern, tak jarang kita masih melihat praktik-praktik yang sama. Penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang seolah dianggap wajar. Apakah kita benar-benar sudah berubah? Atau kita hanya menganggap kemaksiatan itu sebagai bagian dari kehidupan yang tidak perlu dipersoalkan? Apa sebenarnya yang membuat kita begitu sulit untuk belajar dari masa lalu? Pada masa jahiliyah, kaum Quraisy di Mekah sangat terikat dengan praktik penyembahan berhala. Mereka memiliki berbagai macam berhala yang terbuat dari batu, kayu, dan logam, yang mereka sembah sebagai manifestasi kekuatan atau entitas yang mereka anggap bisa memberi berkat dan perlindungan. Di sekitar Ka'bah, pusat keagamaan Mekah, mereka menaruh berbagai berhala yang dipuja, dan para pemimpin Quraisy seringkali memimpin ritual keagamaan yang melibatkan sembahan kepada berhala tersebut. Tak hanya berhala fisik, mereka juga menyembah benda-benda alam seperti matahari, bulan, dan bintang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Salah satu berhala yang terkenal adalah Hubal yang ditempatkan di dalam Ka'bah. Hubal dianggap sebagai dewa tertinggi oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Selain itu, terdapat pula berbagai berhala kecil lainnya yang diyakini bisa memberikan manfaat tertentu, seperti perlindungan atau keberhasilan dalam perdagangan. Praktik ini begitu melekat dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka, sehingga hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh keyakinan terhadap berhala-berhala tersebut. Bahkan, mereka percaya bahwa doa dan sembahan kepada berhala bisa memengaruhi takdir mereka. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan segala bentuk penyembahan kepada selainnya adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan keesaan Allah yang tidak boleh diganggu-gugat oleh sesuatu pun. Dalam konteks ini, segala bentuk penyembahan terhadap berhala, baik itu berupa benda mati maupun kekuatan alam, adalah bentuk kemaksiatan yang harus ditinggalkan. Dalam konteks zaman modern, meskipun penyembahan berhala dalam bentuk fisik seperti pada masa jahiliyah sudah tidak lagi tampak jelas, namun dalam bentuk yang lebih abstrak, konsep syirk atau penyekutuan Allah masih dapat ditemukan. Salah satu bentuk penyekutuan yang paling nyata adalah penyembahan terhadap materi, yaitu uang dan kekayaan. Banyak orang, terutama di era kapitalisme global saat ini, yang memprioritaskan kekayaan dan materi di atas segalanya. Mereka berusaha mengejar kesuksesan finansial tanpa mempedulikan nilai-nilai moral dan spiritual. Uang dianggap sebagai segalanya, sumber kebahagiaan, status sosial, dan pengaruh. Sebagai contoh, banyak orang yang lebih mengejar kekayaan dan kemewahan daripada menjaga hubungan dengan keluarga, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, atau menjalankan kewajiban agama. Dalam dunia kerja dan bisnis, seringkali kita melihat orang yang rela menghalalkan segala cara, termasuk praktik korupsi atau eksploitasi tenaga kerja, demi meraih keuntungan finansial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya. Kekuasaan dan status sosial juga sering menjadi objek penyembahan di zaman sekarang. Banyak orang yang menganggap bahwa kekuasaan adalah tujuan utama dalam hidup mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan keadilan atau kebenaran. Penyalahgunaan kekuasaan
baik dalam pemerintahan, perusahaan, atau institusi sosial lainnya, masih sangat umum terjadi. Beberapa individu atau kelompok merasa bahwa mereka berhak atas lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak hak, bahkan dengan mengabaikan kebutuhan atau hak orang lain. Di sisi lain, selebritas dan tokoh terkenal juga seringkali mendapatkan pengikut yang sangat loyal, yang kadang-kadang mengagung-agungkan mereka seperti sosok yang tidak bisa salah. Fenomena ini, meskipun tidak berbentuk fisik seperti berhala-berhala, zaman jahiliyah tetap merupakan bentuk penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menempatkan kekayaan, kekuasaan, atau selebritas di atas kebenaran atau agama, mereka sedang melakukan tindakan yang mengarah pada kesyirikan dalam bentuk yang lebih halus. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya." H.R. Al-Bukhari. Riya adalah bentuk kesyirikan yang terjadi ketika seseorang beribadah atau melakukan amal kebaikan hanya untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun ada kesamaan dalam bentuk kesyirikan antara masa jahiliyah dan zaman modern, kita harus selalu mengingat bahwa Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini harus diarahkan kepadanya. Apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, kekuasaan, maupun status sosial, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk jalan yang benar. Penting bagi kita untuk terus merenung dan introspeksi, apakah kita sudah mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita, ataukah kita juga terjebak dalam bentuk-bentuk syirik yang lebih halus? Saat kita lebih mengutamakan harta atau kekuasaan daripada nilai-nilai spiritual dan moral, kita sudah mulai menjauh dari jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kembali pada kehidupan masyarakat Mekah yang dipenuhi dengan berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Kaum Quraisy, meskipun dikenal sebagai pedagang yang sangat sukses, tidak luput dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Salah satu bentuk kemaksiatan yang terjadi di kalangan mereka adalah dalam dunia perdagangan, di mana mereka seringkali memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka sangat lihai dalam mengatur pasar dan sering terlibat dalam penipuan. Para pedagang Quraisy menggunakan berbagai cara licik untuk mendapatkan keuntungan, seperti menjual barang dengan harga yang sangat tinggi atau menipu pembeli dengan menjual barang berkualitas buruk sebagai barang yang baik. Praktik-praktik ini, meskipun tidak terlihat jelas oleh semua orang, merugikan banyak pihak, terutama orang-orang miskin yang sudah hidup dalam kesulitan. Mereka yang tidak tahu harus memilih mana, menjadi korban dari ketidakadilan pasar yang sengaja diciptakan oleh kaum Quraisy untuk mengendalikan ekonomi Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga terlibat dalam praktik riba, yaitu pengambilan bunga yang sangat tinggi dari pinjaman uang. Mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan uang dengan bunga yang sangat besar, yang membuat orang tersebut semakin terjerat dalam hutang. Riba ini adalah bentuk eksploitasi terhadap orang-orang yang sudah dalam keadaan terpuruk, dan kaum Quraisy memanfaatkan posisi mereka untuk semakin memperkaya diri mereka sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan terhadap orang miskin. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang dibikin gila oleh sentuhan syaitan." Praktik-praktik riba dan penipuan ini menunjukkan betapa rendahnya moralitas yang berkembang di kalangan kaum Quraisy. Mereka lebih mementingkan keuntungan materi daripada keadilan sosial yang harusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi. Ini mencerminkan betapa jauhnya mereka dari ajaran agama yang mengedepankan kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan, dalam perdagangan yang mereka lakukan, mereka menyembunyikan cacat barang, menjual barang yang sudah rusak dengan harga tinggi,
dan mengabaikan hak-hak orang yang kurang mampu. Namun, meskipun kaum Quraisy telah menguasai ekonomi Mekah melalui cara-cara yang tidak adil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa perubahan besar. Beliau mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang dan mengharamkan riba. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jual beli yang tidak ada penipuan adalah jual beli yang penuh berkah." Dalam ajaran Islam, tidak ada tempat untuk perdagangan yang penuh dengan penipuan atau transaksi yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Di zaman sekarang, meskipun kita tidak lagi melihat praktik perdagangan yang melibatkan berhala, namun prinsip-prinsip yang mirip dengan penipuan dan riba masih sangat terasa dalam kehidupan kita. Dalam sektor keuangan dan perbankan modern, praktik riba masih terjadi dengan sangat nyata. Banyak orang yang terjebak dalam utang berbunga tinggi, yang akhirnya membuat mereka sulit untuk keluar dari jerat utang tersebut. Bank-bank dan lembaga keuangan seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, yang membuat orang yang sudah kesulitan semakin terbelit hutang. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan memicu krisis ekonomi yang semakin memperburuk keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Di dunia perdagangan, meskipun ada banyak aturan yang mengatur keadilan dan transparansi, praktek penipuan masih tetap terjadi. Beberapa pedagang dan perusahaan besar memanipulasi harga, menjual produk dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang dijanjikan, atau mengelabui konsumen dengan iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam banyak hal, konsumen yang tidak tahu banyak tentang produk atau jasa yang mereka beli seringkali menjadi korban dari praktek-praktek semacam ini. Seperti halnya kaum Quraisy yang memanfaatkan ketidaktahuan orang banyak untuk keuntungan, pribadi banyak pihak di zaman sekarang yang melakukan hal yang sama. Praktek-praktek semacam ini, baik dalam sektor ekonomi, perbankan maupun perdagangan, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Mereka yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinan. Sistem ekonomi yang ada saat ini seringkali menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan, sementara orang-orang kecil yang tidak memiliki banyak pilihan terjebak dalam sistem yang merugikan mereka. Namun, seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk memperbaiki keadaan dengan mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Umat Islam juga diharapkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272 mengingatkan kita, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian membawa perkara itu ke pengadilan untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang zalim, padahal kalian mengetahui." Namun pertanyaannya kini muncul, apakah kita sebagai umat Islam di zaman modern dapat menanggulangi praktek-praktek ekonomi yang tidak adil ini? Bisakah kita membangun sistem ekonomi yang lebih adil, yang tidak menindas orang miskin dan tidak menguntungkan segelintir orang saja? Atau apakah kita akan terus terjebak dalam sistem yang sama, hanya dengan perbedaan wajah dan nama? Semakin banyak kita berpikir tentang hal ini, semakin besar godaan untuk menerima keadaan yang sudah ada, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada situasi kehidupan sosial kaum Quraisy di masa jahiliyah, di mana norma-norma moralitas sangat longgar, terutama dalam hal seksual. Pada masa itu, hubungan seksual bebas tanpa batasan dianggap sebagai hal yang biasa. Perzinahan tak hanya terjadi tetapi bahkan diterima dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Wanita pada waktu itu dianggap sebagai objek yang hanya dihargai berdasarkan kedudukan sosial atau kesuburan mereka. Mereka tidak memiliki hak atas tubuh mereka sendiri dan seringkali diperlakukan dengan sangat buruk. Banyak dari mereka yang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu tanpa mempertimbangkan martabat dan hak-hak mereka sebagai manusia. Masyarakat saat itu tidak mengenal pembatasan yang jelas terhadap hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.
Bahkan, perzinahan menjadi hal yang umum dan tidak ada hukuman yang jelas untuk pelaku zina. Kaum wanita, terutama yang miskin dan tak berdaya, seringkali menjadi korban dalam masyarakat yang demikian, tanpa ada perlindungan hukum yang membela mereka. Mereka terpaksa hidup di bawah bayang-bayang ketidakadilan sosial yang tak kunjung reda. Dalam dunia perbudakan, wanita dan pria, terutama dari kalangan yang tertindas, juga seringkali diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Perbudakan pada masa jahiliyah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial mereka. Banyak orang yang diperjualbelikan sebagai budak, baik untuk kerja paksa maupun sebagai hamba seks. Mereka diperlakukan seperti barang dagangan yang bisa dipindah tangankan begitu saja tanpa mempertimbangkan kemanusiaan mereka. Para budak ini tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan seringkali dipaksa untuk hidup dalam penderitaan. Namun, kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar dalam tatanan sosial ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, menghormati hak-hak wanita, dan memerangi segala bentuk eksploitasi seksual serta perbudakan. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual hanya sah dalam ikatan pernikahan yang sah dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan keadilan. Islam juga datang untuk membebaskan para budak dan memperlakukan mereka dengan penuh martabat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga amanat dan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak budak. Islam mendorong pembebasan budak sebagai amal yang sangat dianjurkan dan bahkan menjadi salah satu bentuk penebusan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan dirinya dari api neraka." Di zaman sekarang, meskipun perbudakan fisik sudah dihapuskan, masih banyak bentuk eksploitasi yang terjadi, baik dalam sektor seksual maupun dalam bentuk perbudakan modern. Dalam hal seksual, meskipun ada kemajuan dalam hak asasi manusia dan kebebasan seksual, maraknya pornografi dan eksploitasi seksual tetap menjadi masalah besar. Di banyak negara, pornografi mudah diakses dan berkembang pesat yang mempengaruhi perilaku sosial dan moral masyarakat. Banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban eksploitasi dalam industri tersebut. Selain itu, meskipun perdagangan budak dalam bentuk fisik sudah tidak ada, kita masih melihat banyak bentuk perbudakan modern, terutama di kalangan pekerja migran. Banyak pekerja migran, khususnya dari negara-negara berkembang, yang diperlakukan dengan sangat buruk, dipaksa bekerja tanpa hak-hak dasar mereka, dan hidup dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja di negara-negara asing dengan kontrak yang merugikan mereka, tidak diberikan kebebasan untuk berkomunikasi, dan sering dipaksa bekerja berjam-jam tanpa mendapat kompensasi yang layak. Perdagangan manusia, meskipun ilegal, masih terus berlangsung dengan banyak individu, terutama wanita dan anak-anak, yang menjadi korban perdagangan seks dan eksploitasi lainnya. Mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan tanpa ada harapan untuk keluar dari jeratan tersebut. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak para pelaku eksploitasi, yang seringkali merupakan jaringan kriminal besar yang melibatkan banyak pihak. Pada titik ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa meskipun dunia sudah banyak berubah, masalah terkait eksploitasi seksual dan perbudakan modern masih sangat nyata. Praktik-praktik yang mirip dengan apa yang terjadi pada masa jahiliyah, seperti perzinahan, eksploitasi seksual, dan penindasan terhadap wanita dan anak-anak, masih tetap ada di sekitar kita. Pada saat yang sama, kita juga melihat banyaknya pihak yang memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi, seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa lalu. Namun meskipun ada berbagai kemajuan dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender,
kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih banyak yang harus diperjuangkan. Akankah kita sebagai umat Islam mampu menjaga dan memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita akan terus melihat penderitaan yang tak kunjung berakhir? Dunia moden ini seakan mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap bentuk-bentuk perbudakan dan eksploitasi yang terus berkembang, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Kita kembali pada gambaran kehidupan kaum Quraisy di masa jahiliyah, yang dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mencolok pada waktu itu adalah pembunuhan bayi perempuan yang dilakukan oleh sebagian orang Quraisy. Mereka menganggap bayi perempuan sebagai beban dan aib bagi keluarga, serta tidak berguna untuk kelangsungan garis keturunan atau untuk membawa kebanggaan bagi suku mereka. Oleh karena itu, bayi perempuan yang baru lahir seringkali dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Praktik ini dilakukan dalam kerangka norma sosial yang tidak memandang hak-hak wanita dan anak perempuan yang diperlakukan dengan sangat rendah. Pembunuhan bayi perempuan ini menggambarkan betapa rendahnya nilai kehidupan seorang perempuan pada masa itu. Mereka tidak hanya diperlakukan sebagai objek yang tidak berharga, tetapi juga dihilangkan hak hidupnya hanya karena jenis kelaminnya. Masyarakat saat itu tidak memperlakukan wanita sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, apalagi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau menjadi bagian dari keputusan penting dalam keluarga. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, gelaplah wajahnya dan ia sangat marah." Ayat ini menunjukkan betapa buruknya pandangan terhadap perempuan pada masa jahiliyah, di mana kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Tentu saja, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang datang membawa pembaruan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan dengan martabat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam Islam, perempuan diberikan hak yang sama untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan dihargai sebagai individu yang berharga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang diberi amanah untuk merawat anak-anak perempuan, maka ia akan dilindungi dari api neraka." Sayangnya, meskipun Islam datang untuk menghapus kebiasaan buruk ini, praktik kekerasan terhadap perempuan dan pembunuhan bayi perempuan tidak sepenuhnya hilang. Di zaman sekarang, meskipun kita tidak lagi melihat pembunuhan bayi perempuan secara langsung seperti pada masa jahiliyah, namun ada bentuk kekerasan lain yang mengarah pada penghilangan hak hidup perempuan. Salah satunya adalah aborsi yang dipraktikkan di banyak tempat dengan alasan tertentu, seringkali dengan alasan sosial atau ekonomi. Meskipun banyak negara mengesahkan aborsi sebagai hak perempuan, namun hal ini tetap menjadi isu yang sangat kontroversial, terutama dalam konteks agama dan moralitas. Di banyak belahan dunia, perempuan masih seringkali menjadi korban kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan menjadi salah satu masalah terbesar di dunia modern. Banyak perempuan yang menjadi korban pemukulan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, hanya karena mereka adalah perempuan. Kejadian ini sangat mirip dengan perlakuan buruk yang dialami wanita pada masa jahiliyah, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Tidak hanya itu, dalam beberapa negara, perempuan masih seringkali diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, atau bahkan memiliki hak atas keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Perempuan di banyak tempat masih terjebak dalam pola kehidupan yang membatasi kebebasan mereka dan menjadikan mereka objek yang dapat diperlakukan semena-mena. Tantangan ini semakin besar seiring dengan munculnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keberadaan stereotip yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus dilindungi,
dan tidak berhak atas hak-hak tertentu masih menjadi kendala besar dalam perjuangan kesetaraan gender di dunia modern. Dalam hal ini, praktik kekerasan terhadap perempuan dan pembunuhan bayi perempuan yang kita lihat di masa jahiliyah terus berlanjut dalam bentuk-bentuk baru yang tidak kalah merusaknya. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal hak asasi manusia, kita masih menghadapi kenyataan pahit bahwa banyak perempuan di dunia ini yang terus menjadi korban kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 65 berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan terhadap keluarga, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. Di sisi lain, kita sebagai umat Islam harus terus berusaha untuk mengikis kekerasan terhadap perempuan, baik itu dalam bentuk fisik, mental, maupun sosial. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan, kita harus menghargai dan melindungi perempuan serta memberikan mereka hak-hak yang seharusnya mereka terima. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Kita kembali pada masa jahiliyah, ketika kaum Quraisy memegang kendali penuh atas kekuasaan di Mekkah, dan bagaimana para pemimpin mereka, seperti Abu Jahal, sangat otoriter dalam memerintah. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas dan memanfaatkan kaum lemah, termasuk orang miskin, perempuan, dan budak. Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy lainnya tidak segan-segan menekan hak-hak rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mereka bahkan memaksakan keyakinan mereka kepada seluruh masyarakat, mengharuskan orang untuk menyembah berhala dan menghormati kekuasaan mereka tanpa mempertimbangkan hak asasi dan kebebasan beragama. Kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk mempertahankan kedudukan mereka, dan mereka menindas siapapun yang menentang atau tidak setuju dengan kekuasaan mereka. Mereka tidak hanya menindas orang-orang miskin yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi, tetapi mereka juga memaksakan aturan yang menguntungkan mereka dan menekan hak-hak orang lain. Ketidakadilan sosial sangat terasa di kalangan kaum Quraisy, di mana hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang bisa hidup dengan tenang, sementara yang lemah terus terhimpit dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Nabi Muhammad SAW datang membawa wahyu yang menuntut perubahan besar dalam sistem sosial ini. Dalam ajaran Islam, pemimpin harus menjadi pelayan bagi umatnya, bukan penguasa yang menindas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 253, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Namun, meskipun ajaran Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan, kita tetap melihat bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan sosial masih terjadi di banyak tempat, baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Meskipun tidak ada lagi pemimpin seperti Abu Jahal yang memaksakan kekuasaan dengan cara yang begitu sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan masih tetap ada di berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia. Para pemimpin dan penguasa sering kali menggunakan posisi mereka untuk meraih keuntungan pribadi, sementara rakyat jelata, terutama yang miskin dan terpinggirkan, terus menderita akibat ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan sosial dalam dunia modern masih sangat nyata. Di banyak negara, kekuasaan politik dan ekonomi masih sangat terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Korupsi menjadi masalah besar, di mana para pejabat yang seharusnya melayani rakyat malah menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka. Masyarakat yang sudah terhimpit oleh keadaan ekonomi yang sulit seringkali merasa tidak ada jalan keluar, sementara para penguasa menikmati kekayaan yang berlimpah tanpa peduli dengan penderitaan yang terjadi di sekitar mereka. Dalam beberapa kasus, kekuasaan juga disalahgunakan untuk menekan kebebasan individu dan menindas kelompok-kelompok yang lemah.
Seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah, ketidakadilan sosial semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkuasa dan yang tertindas. Banyak negara yang menghadapi masalah ketidakadilan dalam hal pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke kebutuhan dasar lainnya. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau kekayaan seringkali harus berjuang keras untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, sementara yang memiliki kekuasaan hidup dalam kenyamanan tanpa harus khawatir tentang nasib orang lain. Dalam hal ini, kita kembali diingatkan akan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam kita harus peduli terhadap kesejahteraan sesama, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Islam mengajarkan agar kita menjaga hak-hak orang lain, termasuk mereka yang lemah dan terpinggirkan. Namun, meskipun ajaran Islam sangat jelas tentang pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak manusia, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan masih terus berlanjut. Seiring dengan berkembangnya sistem politik dan ekonomi global, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan dan kekayaan semakin memperkuat posisinya, sementara yang lemah semakin terpinggirkan.